warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan kisah batu menangis. Selamat menonton. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Masak hari ini, ibu tidak bisa pulang karena ibu akan menyelesaikan panen kita. Setelah itu, kamu bisa mengantarkan makanan ke sawah." Hah? Aku tidak mau masak, Ibu. Nanti rambutku bau tungku. Kalau aku mengantarnya ke sawah, nanti kulitku menjadi hitam. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Ibu ini kemana aja sih? Aku seharian nggak ada makan. Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu memasak tadi. Aku tidak mau, Bu. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, bisakah kamu ikut ibu ke pasar? Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil panen kita. Tidak, Bu. Aku tidak mau pergi ke pasar. Nanti kulitku hitam. Apalagi kan pasar itu becek. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang. Udahku habis, tolong belikan. Iya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut ibu biar tidak salah. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya, Bu, nanti perjalanan jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Apakah dia ibumu? Oh itu, tentu saja bukan ibuku. Dia pembantuku. Amit-amit saja. betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Aku mau ke pasar. Yang di belakang itu siapa? Itu pembantu. Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar.
Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Tumben kamu ke pasar. Siapa yang bilang kamu? Oh, itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba tidak kuat lagi dengan anak hamba. Tolong hukum dia. Ibu, tolong. Kakiku sakit. Aku tidak bisa bergerak. Ini maafkan ibu nak. Ini semua karena sikapmu terhadap ibu.